kepala. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup. Kami menyembah bukan Allah yang mati, Allah yang hidup. Engkau hidup, Engkau sanggup menolong dan menyelesaikan kami. Dan kami rasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata hidup kami. Kalau kami masih bisa bernapas, kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Dan saudara syukur kami kepada Engkau karena akan menemui sebuah keluarga, menemui sebuah pribadi, dan menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk dengarkan firman. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Roh Kudus lembutkan hati dan kuasai pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi sama bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 23. Yeremia pasal 23 ayat 21 sampai ayat 4. Yeremia pasal 23 ayat 21 sampai 40. Aku tidak mengutus para nabi, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka berbuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikian firman Tuhan, bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang berbuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi. Sampai biarkan hal itu ada dalam hati para nabi yang berbuat palsu dan yang membuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan memimpi-mimpi yang mereka yang menceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang bermimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang berubah oleh firmanku biarlah menceritakan firmanku dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan melawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan menceritakannya serta menyesalkan umatku dengan dustanya dan dengan buahnya. Aku tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah merintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apa bangsa itu baik nabi maupun imam bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau umat, imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Begini harus kamu katakan masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan atau apakah firman Tuhan? Tapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Bila engkau harus berkata nabi, apakah jawab Tuhan kepadamu? Dan apakah firman Tuhan? Tapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka lebih firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu,
Sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dikorbankan oleh Tuhan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Puji Tuhan, firman Tuhan panas, firman Tuhan memberikan pengertian bagaimana Yeremia melihat nabi-nabi palsu yang berbuat asas rekaannya sendiri. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak mengutus dia, namun dia berbuat di maunya sendiri. Ya, bahkan melalui dirinya dia menyesatkan bangsa Israel. Nah, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-32, sesungguhnya aku akan melawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikian firman Tuhan, yang menidakkan serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan buahnya. Aku tidak pernah mengutus mereka dan tidak memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, pada akhir zaman banyak nabi palsu, asas rekan sendiri. Apa yang dikatakan bukan atas pimpinan Roh Kudus, tapi asal rekaannya sendiri. Ya, dia pikir dia bisa berbuat dengan sembunyi-sembunyi. Oh, tapi firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-24, sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ya, nabi tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Ya, nabi itu tidak bisa sembunyi, sekalipun dia giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi tidak pengertian yang benar. Sebagaimana pada ayat 21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak beriman kepada mereka, namun mereka berbuat giat dalam pekerjaan Tuhan. Bukan menyampaikan berita, tapi giat dalam berbuat yang tidak baik. Mencari apa? Dikatakan dalam firman Tuhan, mencari untung. Mencari untung. Ya. Yang dikejar adalah kejahatan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-11, sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapatkan kejahatan mereka. Inilah nabi-nabi palsu yang dikritik oleh Yeremia, dan dia membuatkan dia lupa sekalipun dia bisa sembunyi di hadapan Tuhan, ya, di hadapan mata Tuhan bisa melihat dia. Apapun yang kita kerjakan, kita hidup dan terang firman Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, kita harus hidup dan terang firman Allah. Kita tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin Abu Pastor kalian tahu, tapi Alkitab menulis dalam Amsal pasal 5 ayat 21, karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya Tuhan. Nabi tidak bisa sembunyi. Saudara saya pun tidak sembunyi. Kalau saudara bekerja dengan yang jujur. Kalau saudara bekerja dengan yang tulus. Kalau saudara melayani Tuhan dengan hati yang tulus, tidak motivasi yang lain. Kita melayani karena kita mencintai Tuhan. Kita membalas kebaikan Tuhan. Bicara kami dulu, percaya saja. Percaya, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang berkasih. Kau bunuh darah kau Dia pelihara, apalagi saudara pasti pelihara saudara. Amin. Benar Bapa di surga, kami belajar pada malam hari ini, pagi hari ini. Firman mengingatkan kami, kalau Yeremia begitu tandas, bagaimana dibuatkan melalui firman Tuhan, melalui Yeremia. Dia menentang nabi-nabi palsu. Dia hanya mencari keuntungan pribadi, tidak memikirkan keselamatan bangsa Israel, tidak memikirkan keselamatan
yang sementara Tuhan yang kami datang, sebab keselamatan bisa tidak dikerjakan dengan takut dan gentar, sebagaimana Filipi 2 ayat 12. Mengerjakan keselamatan itu penting Tuhan, biar kami tetap hidup dalam kesucian Tuhan. Sucikan pikiran kami sampai angan kami, sebab langkah hidup kami, perjalanan hidup kami, Engkau tahu di mana kami melangkah hari ini, harus cari nafkah, serta berjalan pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kami juga memperhatikan protokol kesehatan, memberikan kami pada besok pagi tubuh yang sehat. Dengan tidak kurang satu apapun juga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, para bahkan mereka-mereka Tuhan yang bekerja garis depan sebagai pejuang garis depan, beri kesehatan yang prima, beri kekuatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Jangan, dan mereka Tuhan, anak-anak-Mu hanya mohon belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Belas kasihan-Mu, hamba kami minta belas kasihan-Mu daripada Engkau Tuhan. Biar yang sakit makin berkurang, yang terpapar Tuhan, tapi yang sembuh semakin banyak yang disembuhkan, bahkan yang mereka mau divaksin berjalan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih, pulanglah terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas darah hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan